kasih dan kekuatan juga penuh berkat dalam Kristus kepada sahabat semua, simpatisan dan jemaat GKI yang terus rindu mendapatkan kekuatan dan kesegaran dalam kehidupan ini di dalam Tuhan. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman dari GKI Kuitang. Kita telah merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk beberapa perjumpaan di beberapa minggu lalu ya. Kita telah melihat dari bacaan hari ini tentang pentingnya tujuan hidup dan mulai walau dengan hal kecil agar kita terus dan tetap memiliki semangat dalam mengisi kehidupan ini. Dan hari ini bagian terakhir dari rangkaian perenungan bacaan yang sama. Kita akan merenungkan bagian ini untuk menjaga api semangat kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan, hikmat, pengertian, damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan pada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami mau belajar lagi untuk tetap dan terus termotivasi dan memiliki kekuatan serta semangat untuk melakukan panggilan Tuhan. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Sahabat Kristus, inilah bacaan Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus, harus diakui bahwa kebosanan dalam menjalani rutinitas atau merasa bahwa semuanya sudah kuketahui dan kukuasai, atau juga karena tantangan hidup yang ada yang terus-menerus dan lain-lain, seringkali membuat kita kehilangan semangat untuk meneruskan mencapai tujuan, yakni panggilan sorgawi dalam setiap tindak dan langkah kita ya. Kita mungkin menjumpai ada orang-orang yang tidak atau belum mendukung langkah panggilan kita karena satu dan lain alasan. Padahal kita tahu benar bahwa kita membutuhkan kesegaran untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab itu agar tetap berkobar menjadi panggilan yang menggembirakan. Itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Biasanya yang hanya menuntut kita agar memenuhi target, mereka bisa anggota keluarga, bisa rekan kerja, bos, atau siapa saja. Tapi sudahlah ya. Kita tak bisa berkutat hanya pada menyalahkan yang lain dan membiarkan kekecewaan menguasai kita, karena semuanya itu hanya akan mendatangkan kita kehilangan kekuatan dan semangat kan? Nah, bayangkanlah Paulus yang mengajarkan kita yang sedang melakukan panggilan itu sehari ini lewat firman-Nya. Dia bagai seorang pelari yang memiliki tujuan. Apakah menurut sahabat semua orang di sekitarnya itu mendukung dan memberi peluang kepadanya? Apakah semua orang memahami panggilannya? Ternyata tidak. Paulus menyadari bahwa ia berhadapan dengan para guru sesat pada waktu itu yang menyatakan diri mereka sudah sempurna, sehingga mereka tidak lagi memiliki kehendak atau keinginan untuk berkobar-kobar dan mengembangkan diri dalam melakukan panggilan Tuhan. Para guru sesat ini telah menulari mental umat sehingga tak memiliki gairah untuk melakukan kehendak Tuhan. Semangat yang dimiliki Paulus untuk membawa kekuatan dan damai sejahtera bagi umat tidak didukung oleh mereka karena mereka sudah merasa ya udah cukup-cukup aja lah begini. Sudah merasa puas. Tidak perlu adanya sesuatu yang harus diubah dan dikembangkan. Selain itu kita juga tahu bahwa ada saja orang yang memang merasa tidak mau dirugikan ya jika mendukung pelayanan
Paulus, ingat kisah para dukun perempuan yang menghasut masyarakat karena takut kalau penghasilannya berkurang jika mendukung pelayanannya? Nah, dalam kondisi seperti itulah kurang lebih apa yang Paulus hadapi. Tentu saja hal-hal seperti itu melemahkan semangat Paulus untuk melayani, kan? Sebenarnya bisa ya. Namun apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan ini adalah ungkapan bahwa Paulus tak membiarkan diri menjadi memble karena segala tantangan tadi. Ia malah mengajari umat untuk berlari-lari. Umat Tuhan berlari-lari seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan ini adalah menunjukkan sikap yang selalu mau dan memilih untuk tetap dan terus bersemangat dan memenuhi panggilan sorgawi. Bagaimana ya itu bisa terjadi ya? Itu bisa terjadi dengan menjaga dan memelihara, juga terus menjaga keinginan menggali lebih dalam lagi, untuk mengetahui lebih lagi. Ini untuk melahirkan pemahaman seperti kata Paulus, kalau aku bisa menangkapnya. Jadi Paulus menyadari bahwa ia tahu bahwa dirinya itu belum tahu semua. Dia tahu bahwa dirinya belum tahu semua, atau dia tidak puas dengan segala pencapaiannya. Karena memang untuk Tuhan itu harus selalu diperbaharui. Mental ini membuat ia memiliki kerinduan untuk bisa untuk bisa memberi lebih lagi kepada Tuhan. Sehingga dengan sengaja ia berlari-lari, yakni menjaga dan memelihara curiosity-nya. Dalam filosofi Jepang ini disebut dengan susin, yakni agar kita memiliki semangat. Maka kita diminta untuk mengerjakan segala pekerjaannya itu dengan semangat, seperti ketika kita baru mulai pekerjaan yang kita minati itu ya. Pada saat itu kan kerinduan untuk memahami, menggali, dan mengerjakannya sedemikian besarnya. Demikianlah kita akan menjaga curiosity kita dalam memenuhi panggilan Tuhan, agar kita tetap memiliki kekuatan dan semangat menjalani hidup ini. Dan di atas semua itu kita percaya Tuhan menolong kita, dan Roh Kudus menyempurnakan segala pekerjaan yang kita lakukan untuk memenuhi panggilannya. Demikian firman Tuhan, sahabat Kristus. Tuhan menolong saya dan jemaat semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena memang kami harus menyadari tantangan untuk membuat kami tidak bersemangat itu begitu banyak. Ada di sekitar kami, menggonggong begitu rupa, seperti banyak suara-suara yang tidak diperlukan ada di sekitar kami. Tetapi kami akan terus memandang tujuan kami. Kami tetap akan berusaha mengerjakan apa-apa yang walaupun kelihatannya kecil, dan kami akan memulainya dengan serius dan memandang dan melakukannya seperti saat ketika kami pertama kali mengerjakan hal yang indah untuk Tuhan, hal yang menarik untuk Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kami. Ya Bapa, berikanlah kepada kami semua anak-anak-Mu ini kekuatan dan semangat, sukacita untuk melakukan panggilan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikianlah, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.